Nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Yang diberkati Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur dan bersuka cita boleh bertemu dengan jemaat Tuhan sekalian. Pada pagi hari ini saya percaya kita datang dengan kerinduan hati kita menyembah Tuhan. Kita datang dengan kerinduan kita meninggikan nama Tuhan. Dan kita percaya atas setiap pujian penyembahan kita pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Di minggu pertama pada bulan ini kita sama-sama akan membacakan pengakuan iman GBI. Mari sama-sama kita membacakan pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Sebelum sama-sama kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau selalu menolong setiap hidup kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Engkau suci kuduskan setiap hati kami Tuhan. Biar dalam setiap pujian kami Tuhan Yesus disenangkan. Kami tolak, hancurkan, patahkan kuasa setan iblis yang mencoba merusak konsentrasi kami untuk menyembah Tuhan. Kami hancurkan, patahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dari Yesus Kristus saja yang berkuasa melingkupi setiap kami. Hadirlah dalam ibadah kami Tuhan. Biar ibadah ini berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang siap beribadah, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamanya kami cintai kediaman-Mu Tuhan. Walaupun tak selamanya mentari bersinar dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang selalu ada bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama kita katakan pujian ini. Selamanya mentari bersinar, selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu Tuhan, tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai. Di setiap rindu kami Tuhan, tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya ku kagumi kasih-Mu. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Sekali lagi dengan segenap hati-Mu, sama-sama kita katakan. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Tapi kami percaya kasih-Mu Tuhan, tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah. Dengan segenap hati-Mu sama-sama katakan. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya. Amin. Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Ini sembah kami Tuhan, ini kerinduan kami di hadapan-Mu. Sama-sama katakan. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya ku kagumi. Amin. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang minggu yang telah lalu Tuhan Yesus telah menyertai kehidupan kita. Adakah Tuhan mendapati hati kita untuk rindu menyembah Tuhan, berdiam dalam kediaman Tuhan? Kami cintai kediaman-Mu Bapa. Kami cintai hadirat-Mu Tuhan. Kami cintai di mana kami boleh menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sambil mengangkat tanganmu sama-sama katakan. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Dengan perlahan jemaat Tuhan saja katakan pujian ini sama-sama dengan segenap hati. Kasih-Mu dalam hidup kami. Amin Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Selamanya, selamanya. Takkan pernah, yes Tuhan. Kasih-Mu, katakan takkan pernah Tuhan, takkan pernah Ku ingkari. Kasih-Mu sekali lagi katakan takkan pernah Tuhan, takkan pernah Ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kami selamanya kami cintai Tuhan. Hadirat-Mu lawatan-Mu, kami sembah nama-Mu. Ini setiap pujian hati kami Bapa. Kami mau naikkan penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau layak Tuhan. Kau layak Tuhan. Menerima pujian kami. Sungguh Kau
jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Naikkan syukurmu. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib. Kau Allah
siap melompat di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang siap, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang hebat, Allah kita yang penuh kuasa. Haleluya. Tuhan
Puji Tuhan. Terdapat dua pertanyaan di dalam pembacaan katekismus kita di minggu ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan istilah pemeliharaan Allah? Istilah pemeliharaan Allah menunjuk pada pemerintahan Allah di mana Ia dengan segala hikmat dan kasih-Nya memperhatikan semua ciptaannya. Allah berkuasa atas segala sesuatu dan Ia mengerahkan semua ciptaannya di jagat raya ini sehingga maksud dan tujuannya terlaksana. Hal ini terdapat dalam Mazmur pasal 103 ayat 19, Galatia 1 ayat 15 dan 16, serta Matius pasal 5 ayat 45. Pertanyaan yang kedua, apakah jenis-jenis pemeliharaan Allah? Jenis-jenis pemeliharaan Allah yaitu yang pertama, preservation, di mana Allah menjaga semua ciptaannya agar mereka senantiasa memiliki sifat-sifat sebagaimana pada awalnya Ia menciptakan mereka. Yang kedua, concurrence, di mana Allah bekerja sama dengan ciptaannya mengarahkan berbagai sifat mereka untuk menyebabkan mereka berlaku sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, government, di mana Allah memiliki maksud dalam semua hal yang Ia lakukan dalam dunia ini, mengarahkan segala hal sehingga mereka menggenapi tujuannya. Terdapat dalam Ibrani pasal 1 ayat 3a, Efesus pasal 1 ayat 11, dan Daniel pasal 4 ayat 35. Demikian pembacaan katekismus kita. Bagi jemaat Tuhan yang membawa anak kecil atau anak sekolah minggu, boleh dibawa di lantai dasar di ruang Daud, akan dilayani guru sekolah minggu. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan setiap benih firman Tuhan yang ditabur tertanam di dalam hati kita. Dan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Tiada seorang pun yang
lain dalam kehidupan kami tidak mampu berjalan sendiri. Tanpa anugerah-Mu, tanpa Engkau sendiri yang berjalan di depan kami tidak mampu Tuhan. Oleh karena itu setiap pagi hari ini Tuhan, di setiap kami yang pagi hari ini datang, rindu mendengar suara-Mu, rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu dalam kami memuji memuliakan Tuhan, ada kuasa yang memberikan kami kekuatan, ada kuasa yang memberikan kami kesanggupan menjalani kehidupan kami di dalam hikmat dan kuasa Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, puji-pujian kami naikkan di hadapan-Mu, dan biarlah itu berbau harum di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu dan setiap jemaat di tempat ini, agar saat firman Tuhan disampaikan, firman itu dapat kami terima dengan baik, diterjemahkan dengan bahasa yang sederhana, sehingga kami pulang tidak sama lagi, hati kami kembali dikalibrasi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau setiap kami mendengarkan firman Tuhan, kami mungkin terdistraksi, atau kami mungkin hilang konsentrasi Tuhan. Tapi kami pagi hari ini Tuhan, kami mau rindu mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tutup bungkus kami semua, karena kami tahu ada kuasa kegelapan yang mau mengganggu damai sejahtera kami saat kami mendengarkan firman Tuhan. Ada kuasa kegelapan yang mau mengambil benih-benih firman Tuhan itu dengan cara apapun. Karena kami tahu Bapa kami masih bekerja. Begitu juga setan-setan masih bekerja Tuhan, yang mau terus menarik kami ke dalam lembah kekelaman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami rindu mendengar firman Tuhan. Yang rindu mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Baik. Puji Tuhan. Di awal bulan Agustus ini, ya, kalau bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, kita akan merayakan kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia ini, dan saya yakin apabila Indonesia ini terus berjalan dalam kehendak Bapa, maka bukan tidak mungkin kalau Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Amin. Baik. Mari kita buka bersama firman Tuhan, kita akan sama-sama belajar, dan tema yang diberikan oleh GBI adalah mengenai resolusi rajin. Nah, kita akan buka firman Tuhan, Alkitab kita di dalam Wahyu 2 ayat yang kedua. Nah, kita akan hanya baca satu ayat, sebenarnya yang diberikan adalah Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Tapi pagi hari ini, saya rindu jemaat Tuhan kita semua bangkit berdiri, kita akan membaca Wahyu 2 ayat yang kedua. Yang sudah ketemu boleh bangkit berdiri, dan kita akan membaca bersama-sama Wahyu 2. Ya, pagi hari ini walaupun terambil dari kitab Wahyu, tetapi kita tidak akan berbicara tentang akhir zaman. Tetapi ada pesan Tuhan yang menarik yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua pagi hari ini. Wahyu 2 ayat yang kedua, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita membaca dalam Wahyu 2 ini adalah sebuah surat. Ya, kalau kita lihat, tuliskanlah kepada malaikat, di ayat yang pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Jadi surat ini kepada jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia, dari Tuhan Yesus yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kakidian emas itu. Ya. Dan apa pertama kali yang disebutkan di sana? Disebutkan di sana, aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, perhatikan, dari ayat pertama saja kita bisa ambil sebuah hal yang menarik, bahwa sebenarnya kata aku tahu, yang pertama kali kita dengarkan dari surat itu menunjukkan ya, bahwa Tuhan memperhatikan dan mengamati langsung setiap kondisi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya ulangi lagi, kata aku tahu segala pekerjaanmu, kata aku tahu, itu artinya Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu mengamati langsung kondisi setiap kita. Dan saya mau kasih tahu, kata aku tahu artinya Tuhan memperhatikan, bukan hanya sekedar pengetahuan intelektual atau bukan sekedar statistik. Tahu statistik? Maksudnya begini, kalau kita melamar ke suatu pekerjaan, maka yang kita tulis di CV adalah yang terkait dengan
pekerjaan pendidikan, nomor handphone, nomor email dan lain sebagainya. Tetapi waktu Tuhan berkata, aku tahu, dia artinya memperhatikan dari dalam sampai keluar. Dia memperhatikan kehidupan kita keseluruhan. Apa yang kita lakukan di kantor, apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi, apa yang kita lakukan di tempat yang terbuka. Tuhan lihat semuanya. Yang setuju katakan amin. Tuhan perhatikan kita semuanya. Ya. Tidak, saya mau beritahu pagi hari ini. Tidak ada satupun aktivitas kita sebagai orang percaya yang luput dari perhatian Tuhan. Tidak ada satupun. Bahkan firman Tuhan berkata selai rambut jatuh dari kepala kita dia tahu. Kata aku tahu itu luar biasa. Ya. Dan menariknya begini. Kata aku tahu dia menunjukkan dia tidak melihat kepada siapa-siapa. Dia mengatakan saya secara pribadi tahu engkau secara pribadi. Tahu artinya kalau dia ngomong begitu? Dia memperhatikan kita bukan cuma sekedar seperti orang kerumunan. Orang kerumunan itu sebenarnya gini, di tempat kita punya gembala pembina namanya Pak Basuki. Kalau Pak Basuki saya katakan gini, Pak Basuki, jemaat GBI Ekumene adalah jemaat yang Bapak bina. Karena dia gembala pembina. Kan dia ngomongin, oh ya kalau jemaat GBI Ekumene saya tahu. Tapi begitu ditanya, tahu nih kenal yang namanya Pak Nana, dia akan bingung. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui satu persatu. Nah Tuhan berbeda. Tuhan tidak melihat kita sebagai hanya sekedar kumpulan atau sekedar orang yang berkumpul. Tetapi secara dia tahu kita secara personal. Makanya dikatakan, waktu Yesus mengatakan aku tahu, itu menandakan ada hubungan yang relation. Ada hubungan yang betul-betul erat kita dengan dia yang mengerti katakan amin. Artinya Tuhan merindukan sebuah hubungan yang erat antara Tuhan dengan kita. Bukan hanya sekedar kita datang di hari Minggu. Itu menandakan waktu Tuhan berkata aku tahu, menandakan ada sebuah relasi di sana, ada sebuah hubungan. Makanya firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 14 dikatakan begini, akulah gembala yang baik dan aku mengenal. Dikatakan aku mengenal, dikatakan Yesus berkata akulah gembala yang baik. Dan kalimat setelah dia mengatakan itu dia berkata, aku mengenal engkau. Itu arti kata tahu, artinya dengar baik. Yesus mengenal kita secara mendalam, secara pribadi, bukan secara statistik. Tetapi betul-betul dia mau secara relasi mengenal kita. Kalau dikatakan secara relasi dia tahu apa yang menjadi kesenanganmu. Dia tahu juga apa yang menjadi pergumulanmu. Dia tahu juga apa yang menjadi kelemahan. Dia tahu juga apa yang menjadi kerinduan kita semua dalam hati. Kalau kita melamar pekerjaan, dia cuma tahu kita habis baru kerja di mana, kita pendidikan dari mana, lulusan dari mana. Tetapi kalau Tuhan, dia tahu apa yang menjadi pergumulanmu saat-saat ini. Dia mengerti apa yang menjadi kelemahanmu. Dia mengerti apa yang akan terjadi ke depan. Dan dia siap untuk memberikan kekuatan. Ini menarik buat kita semua pagi hari ini. Ya. Makanya dalam Yeremia 1 ayat ke-5 dikatakan Tuhan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya yakin percaya pagi hari ini, Yeremia ini tidak hanya berbicara kepada Yeremia, tetapi berbicara kepada setiap kita. Orang-orang yang dikenal oleh Tuhan yang mengerti katakan amin. Tenang Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Yesus berkata, aku tahu, maka itu sebuah jaminan untuk kita. Bahwa kalaupun orang tidak perhatikan kita, ada satu pribadi yang selalu perhatikan kita, namanya Tuhan Yesus, yang setuju katakan amin. Tetapi ingat, kata aku tahu bukan hanya berbicara tentang Tuhan perhatikan kita. Tapi kata aku tahu artinya Tuhan mau engkau juga membangun hubungan pribadi dengan dia. Bukan cuma sekedar datang di hari Minggu, kita menyanyi memuji nama Tuhan. Tapi maukah kita di tempat-tempat tersembunyi, di tempat-tempat kita tidak kelihatan orang, kita tetap tekun dalam pembacaan firman dan tetap tekun dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dimanapun kita berada, meskipun orang tidak perlu lihat, meskipun nggak perlu di-online-kan. Mau nggak kita duduk diam di kaki Tuhan, berlutut menyembah dia. Tuhan senang dengan orang yang memiliki dan haus rasa intim dengan dia. Makanya dengar baik, kalau kita punya itu Tuhan akan bilang, aku tahu pergumulanmu, aku tahu keluh kesahmu, aku tahu apa yang akan terjadi. Dan aku akan menolong engkau. Pagi hari ini dari kata aku tahu kita bisa mengerti. Contoh seperti kata aku tahu, relasi hubungan pribadi dengan Tuhan itu bisa dibangun.
kalau kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya kasih contoh. Di dalam Ayub 42 ayat 5 berkata begini. Ayub 40 ayat 5, saya akan menggunakan versi terjemahan ayat yang hidup. Ya. Di dalam Ayub 40 ayat 5 berkata begini. Namun kini aku berkata, aku telah mendengar tentang engkau dari orang lain, tetapi aku sendiri telah melihat dan memandang engkau. Ayat 42, pasal 42 dalam Ayub itu pasal yang terakhir, di mana Ayub dipulihkan keadaannya. Ya, banyak orang yang kalau kita membaca kitab Ayub, kita suka ayat 42, tetapi nggak pernah lihat ayat yang pertama sampai dengan kelima. Tahu ayat yang pertama sampai kelima apa? Kehilangan semua. Ayat 42 dia mendapatkan kembali semuanya. Tetapi ayat yang pertama dia mendapat kehilangan semuanya. Nah, seringkali saya mau beritahu, pengalaman pribadi dengan Tuhan tidak datang atau selalu kadang-kadang bahkan seringkali datang melalui pengalaman yang tidak menyenangkan. Betul apa betul? Seringkali pengalaman kita dengan Tuhan datang pada hal-hal yang tidak kita sukai. Dan anehnya banyak orang yang berpikir bahwa pengalaman dengan Tuhan itu harus selalu menyenangkan. Padahal seringkali kebalikannya. Bapak Ibu dengar sekalian, Bapak Ibu Saudara dengar baik. Proses pemurnian, pendewasaan iman, pengenalan akan Tuhan itu selalu datang melalui ujian dan kesulitan. Yang mengerti katakan amin. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu melibatkan sesuatu yang tidak menyenangkan buat daging kita. Tidak menyenangkan buat manusia daging kita. Tidak menyenangkan buat keinginan kita. Karena seringkali proses pengenalan kita akan Tuhan harus mengorbankan apa yang menjadi keinginan kita dan mengikuti apa yang mau menjadikan keinginan kehendak Allah. Seringkali itu dan tidak menyenangkan. Ya. Ayub buktinya. Siapa yang mau seperti Ayub yang dipulihkan hartanya tetapi enggak mau, rata-rata kita mau di ayat terakhir, di pasal terakhir, tapi begitu kita dikatakan di pasal pertama kita semua melarikan diri. Karena betapa hartanya Ayub hilang. Keluarganya hilang, anak-anaknya mati bersamaan di dalam satu hari. Dia punya alasan yang tepat. Dia bilang ini tidak menyenangkan. Tapi lihat, setelah kejadian itu Ayub berkata, pengalaman pribadinya berkata, dari orang saya kenal engkau, tapi hari ini saya memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dengar pagi hari ini baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Pengalaman pribadi dengan Tuhan mungkin kita temui di hal-hal yang tidak menyenangkan. Makanya jangan suka cari jalan pintas. Jangan coba cari jalan yang berliku-liku, yang berkelok-kelok. Ikuti saja alurnya Tuhan. Kemana dia mau bawa kita ikuti. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju katakan amin. Gak usah kemana-mana, ikuti jalannya Tuhan. Nah, kebanyakan kita itu terlalu banyak pergerakan tambahan kita terlalu banyak. Orang bilang sini lincah salah. Ya. Nah, itu namanya Lisa namanya ya. Jadi hati-hati nama anak si Lisa lincah salah nanti ya. Nah, seringkali kita suka jalan yang pintas, tidak mau mengikuti jalan yang sulit. Padahal jalan yang sulit itu bisa membuat kita berkata, dari orang lain saya kenal Tuhan, tapi hari ini saya merasakan Tuhan, saya bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Dan itu bisa dialami kalau kita mengalami yang namanya kesulitan, mengalami yang namanya ujian. Dan Bapak Ibu dengar baik, pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, maka perjumpaan langsung dengan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita akan menghasilkan transformasi hati dan pikiran. Saya ulangi lagi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, dia akan menghasilkan transformasi hati dan pikiran. Nah, pengalaman kita dengan Tuhan yang terjadi secara pribadi itu akan membuat cara pandang kita, cara kita melihat Tuhan akan berbeda. Ya. Contoh lagi selain Ayub, Paulus sebelum kenal Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Dia mengizinkan pembunuhan terhadap orang-orang Kristen. Dia menjadi orang yang begitu keras. Tetapi waktu dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan berkata, Paulus mengapa engkau menganiaya aku? Itu pengalaman pribadi sama Tuhan. Apa yang terjadi? Ya. Filipi 3 ayat 7 sudah mengatakan semuanya. Kalau kita buka Filipi 3 ayat 7 dikatakan apa? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena siapa? Kristus. Bapak Ibu dengar baik.
Pengalaman kita berjumpa Tuhan secara pribadi, itu akan merubahkan apa yang dulu kita anggap, apa yang dianggap dunia merupakan keuntungan, akan berubah. Maka kita bisa anggap itu menjadi sebuah yang rugi. Sama seperti Paulus, perubahan terjadi dalam hidupnya karena dia bertemu dengan Kristus. Dia mengenal dia lebih dalam, mengenal Kristus lebih dalam. Apa yang terjadi? Hidupnya berubah, cara pandangnya berubah, cara berpikirnya berubah. Kalau kita memiliki pandangan pribadi, kalau kita memiliki pengalaman pribadi. Nah, kalau kita orang Kristen sekarang saat ini, ya, ingat dulu mungkin zaman dulu kita masih sering kejar uang, kita anggap uang yang utama, pangkat yang utama, jabatan yang utama. Coba setelah kita ketemu dengan Kristus secara pribadi, apa yang terjadi dalam hidup kita? Apakah itu berubah atau masih tetap sama? Ya, makanya pertanyaan untuk kita semua pagi hari ini, adakah sesuatu berubah dalam hidup kita setelah kita berjumpa dengan Yesus? Halo? Adakah sesuatu yang berubah secara radikal dalam kehidupan kita setelah kita berjumpa dengan Yesus? Kalau kita tidak memiliki perubahan itu, kita cek lagi, kita sebenarnya ketemu sama siapa? Jangan sampai ternyata kita ketemu sama yang bukan Yesus, sama hanya karena perasaan emosional kita. Karena saya mau beritahu, selalu perjumpaan kita dengan Tuhan, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan akan membuat kita melupakan apa yang ada di belakang. Akan membuat kita membuat apa yang dulu kita kejar-kejar menjadi rugi karena Kristus. Dengar baik pagi hari ini. Tuhan mau bicara kepada kita, kalau Tuhan tahu segala kesulitan kita, Tuhan juga mau membangun relasi dengan kita. Pada saat dia membangun relasi, dia mau hubungan kita intim. Dia mau kita semua mengalami dia secara pribadi. Dan itu tidak mudah. Ya, tapi saya pastikan saat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupmu akan berubah. Akan terjadi transformasi besar dalam hidupmu. Sama seperti Paulus, sama seperti Ayub. Kalau sampai saat ini hidupmu masih sama saja seperti dulu, ayo coba kita kembali. Kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka saya kasih tahu, kalau orang yang betul-betul mencari Tuhan, dia akan dapatkan Tuhan. Dia akan ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan akan berikan sebuah pengalaman rohani, pengalaman spiritual yang kau gak akan pernah bisa lupakan. Dan kau akan berkata, Tuhan tahu apa yang terjadi dengan hidupku. Yang setuju katakan amin. Kita lanjut lagi. Nah, kata aku tahu, bisa berarti pengamatan Tuhan itu menyeluruh. Sama-sama katakan menyeluruh. Bukan hanya dia tahu masa kecil kita sebelum kita lahir, tapi dia tahu juga masa depan kita. Ya. Bukan hanya dia tahu pergumulan kita, persoalan kita, tapi dia tahu juga kesenangan kita apa. Nah, bukan hanya Tuhan tahu waktu kita lagi bangkrut, Tuhan juga jauh tahu waktu kita lagi sukses. Dan dengan baik, Tuhan melihat proses yang kita alami juga, bukan cuma hasil. Nah, manusia kebanyakan melihat hasilnya, tapi tidak pernah melihat prosesnya. Nah, proses seringkali dibentuk atau kita yang menjalani proses tersebut biasanya dilakukan di tempat-tempat yang tidak terlihat oleh spotlight, tidak terlihat oleh kamera, betul apa betul? Tidak terlihat oleh manusia. Proses itu seringkali dilakukan di tempat-tempat yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang melihat proses. Yesus adalah Tuhan yang melihat proses yang kita alami, bukan cuma hasil. Makanya dengar baik, nggak perlu kita pamer saat kita lagi diproses. Yang setuju katakan amin. Nggak perlu dipamer. Ya, karena Tuhan cukup Tuhan lihat. Dan kalau Tuhan yang lihat, dia akan memberikan upah yang sesuai dengan proses yang kita alami. Yang setuju katakan amin. Makanya kalau dalam proses, nggak perlu kita menunjukkan proses seberat apa yang kita alami. Halo? Cukup Tuhan yang tahu. Ya. Makanya dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian, yang hari-hari ini engkau bekerja di balik layar. Engkau bekerja di tempat yang tidak terlihat. Engkau diproses Tuhan di tempat yang di balik tembok. Dengar baik pagi hari ini. Enggak usah nuntut supaya terlihat. Biarkan semua itu tetap terjadi. Tetap tenang. Enggak usah marah. Enggak usah emosi. Dan enggak usah minta panggung. Yang mengerti katakan amin. Ya. Karena Tuhan tahu semuanya. Percayalah. Tuhan melihat secara menyeluruh. Bahkan mohon maaf. Seringkali kita mengerjakan sesuatu. Setelah sesuatu itu berhasil. Biasanya ada orang lain yang mengklaim. Betul apa betul? Ya, ada orang yang mengklaim, oh itu hasil ini.
Nggak usah sakit hati Bapak Saudara sekalian. Tuhan tahu kok siapa yang berjasa di situ. Tuhan tahu kok itu peran siapa ada di dalam sana. Kita nggak perlu sakit hati. Kita nggak perlu dongkol dalam hati. Karena kalau kita dongkol jadi kepahitan. Kepahitan jadi penyakit. Nggak usah kalau ada orang kerja keras kita diklaim. Oh diambil. Udah. Percaya sama saya. Tuhan lihat. Dan bisa jadi upah yang Tuhan berikan lebih adil, lebih besar daripada apa yang diterima oleh orang itu. Makanya nggak usah sakit hati. Yang setuju katakan amin. Ya. Kerjakan saja dengan setia dan dengan sikap dan hati yang benar. Kerjakan meskipun tidak terlihat kamera, meskipun tidak difoto di IG, meskipun tidak masuk story, kerjakan saja. Karena Tuhan melihat ketulusan kita. Kita sudah belajar minggu lalu apa yang dimaksud dengan integritas. Terlihat atau tidak terlihat, kita tetap sama. Yang mengerti katakan amin. Dan Tuhan tetap menuntut itu. Dan saya mau kasih tahu janji Tuhan. Integritas harus kita tetap pertahankan. Karena kenapa? Tetap Tuhan melihat. Tetap Tuhan tahu. Makanya 1 Korintus 15 ayat 58 berkata begini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, ingat tadi kita belajar relasi, hubungan, makanya Tuhan bilang aku tahu. Ingat, dalam hubunganmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Meskipun saat ini kau sedang bangkrut, saat ini kau sedang terpuruk. Tapi dengar baik, di dalam hubunganmu dengan Tuhan, jerih payahmu kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Dia Tuhan yang gak pernah berutang, dia Tuhan yang akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Halo? Saya rindu pagi hari ini. Kita semua sadar akan hal ini. Ya, kita menjadi jemaat yang rendah hati, yang tidak suka pamer. Kita menjadi jemaat yang rindu selalu akan hadirat Tuhan. Rindu hubungan intim dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Tapi perlu kita ingat juga. Kalau dia mengamati kita secara menyeluruh. Berarti tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, yang setuju katakan amin. Bukan hanya perbuatan yang baik, bukan hanya prosesmu. Tetapi juga kekurangan kita, dia lihat, dia tahu. Motivasi kita yang salah, dia juga tahu. Dosa-dosa kita yang tersembunyi, dia juga tahu. Ya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan dosa-dosa yang hari ini kau sembunyikan, Tuhan akan bukakan kalau kita tidak bertobat cepat-cepat. Ibrani 4 ayat 13 berkata, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Makanya dengar baik. Kalau Tuhan tahu dosa-dosamu yang tersembunyi, mulai saat ini pagi hari ini Tuhan panggil kita hidup dalam pertobatan. Yang mengerti katakan amin. Hidup dalam pertobatan, jangan hidup dalam kemunafikan. Jangan jadi Ananias dan Safira yang coba bohongin Tuhan. Tahu dosanya Ananias dan Safira? Dia pikir Tuhan bisa dibohongi. Dan itu pelajaran buat kita semua. Ananias dan Safira mau mempersembahkan. Dia jual tanah, tanahnya itu masih milik dia. Terus dia melapor, dia persembahkan kepada gereja mula-mula saat itu, kepada para rasul. Dia taruh, ini hasilku semuanya. Padahal dia ada simpan sedikit. Apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira? Mati di tempat. Ananias mati dulu, kemudian istrinya datang Safira. Dia juga mengatakan hal yang sama. Paulus mengatakan, kenapa kamu bersepakat coba membodohi Tuhan? Membodohi Roh Kudus. Mati juga di tempat. Nah, saya nggak nakut-nakutin. Ini fakta yang terjadi. Itu kenapa? Karena Tuhan tahu. Dan jangan coba-coba menyembunyikan sesuatu di hadapan dia. Hiduplah sekali lagi, hiduplah dalam pertobatan. Ya. Kenapa kita harus hidup dalam pertobatan? Bahkan pada saat di tempat-tempat yang tidak tersembunyi. Karena kalau kita hidup dalam pertobatan, tidak ada celah buat iblis untuk mendakwa kita lagi. Maka kita bisa hidup dalam kemerdekaan. Kita bisa hidup, kita bisa melayani Tuhan. Kalau kita hidup dalam pertobatan. Makanya pelayan-pelayan Tuhan juga begitu. Pelayan-pelayan Tuhan dengar baik, jaga kekudusan hidupmu. Sehingga pada saat engkau melayani Tuhan, tidak ada dakwaan dalam dirimu. Oh kamu tuh habis ini nih, kamu tuh habis ini. Ya, kalau pelayan-pelayan semua yang melayani Tuhan, dengar baik. Supaya enggak ada dakwaan dalam dirimu. Jangan hidup dalam kemunafikan, hidup dalam keterbukaan.
Karena Tuhan lihat. Ya. Sekali lagi, pengamatan Tuhan menyeluruh. Dia bisa melihat kelebihan kekurangan kita. Dan perhatikan, di ayat yang kedua tadi dikatakan begini ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar. Dan terus dia tahu. Ayat kedua dan ketiga, ya, Tuhan memuji. Betul apa betul? Dia puji jemaat di Efesus. Tetap sabar, bertekun dan lain sebagainya. Tetapi ayat yang keempat, Tuhan juga tegur jemaat di Efesus karena meninggalkan kasih yang mula-mula. Dengar baik, Tuhan bisa melihat kelebihan dan kekurangan kita. Nah, Tuhan akan memuji apa yang menjadi jeripayah kita. Tetapi di saat yang bersamaan, Tuhan juga bisa menegur di bagian yang salah dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Halo, Tuhan bisa memuji kita, tetapi di saat yang bersamaan Tuhan juga bisa menegur. Karena kenapa? Dia tahu semua kelemahan dan kekurangan kita. Dia tahu kelebihan dan kekurangan kita. Dia bisa tegur. Makanya dengar baik, saat kita ditegur, saat kita dipuji, jangan jadi besar kepala. Tetapi saat kita ditegur, maulah hidup kita untuk mau ditegur. Maulah kita membuka diri terhadap evaluasi dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sehingga dengar baik, saat kita dipuji tidak perlu besar kepala. Saat kita ditegur, kita perlu buka hati terhadap teguran Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya, ya. Makanya kalau dengar firman Tuhan, saat firman Tuhan menegur hati kita, jangan keraskan hatimu, evaluasi diri kita. Ya. Dan dengarkan Bapak Ibu Saudara sekalian, penilaian Tuhan tidak pernah tidak adil. Semua apapun yang Tuhan ambil, tindakan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu dia sudah menakar. Karena setiap kali Tuhan bertindak, sifat adilnya, sifat kasih sayangnya itu selalu ada di sana. Makanya saat dia menegur kita, saat dia membenarkan motivasi hati kita, itu karena Tuhan tahu betul isi hati kita seperti apa. Ya. Makanya jangan pernah menilai Tuhan tidak adil, tidak mungkin Tuhan salah. Pengamatannya jauh lebih baik, jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ya. Makanya kalau kita salah, minta ampun sama Tuhan, berani untuk mengambil tanggung jawab, itu sikap benar di hadapan Tuhan. Jangan kalau kita sudah salah, mengaku salah tapi playing victim. Selalu ingin dimengerti, tidak bisa. Tahu kenapa Daud begitu disukai oleh Tuhan? Karena waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia segera bertobat. Pada saat itu dia lagi raja di puncak-puncaknya. Ingat, dia diberi upah menjadi raja di puncaknya. Tuhan bisa memuji, tapi di saat yang bersamaan Tuhan bisa tegur. Dan pada saat ditegur, apa yang dikatakan oleh Daud? Daud menerima teguran Nabi Nathan. Dia ditegur dan dia mau ditegur. Sikap hati yang seperti ini yang Tuhan cari. Sikap hati yang seperti ini yang akan memperdekat hubungan kita semakin intim dengan Tuhan. Dengar baik, padahal pada saat kita berdosa pun Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh Kristus Yesus telah mati untuk kita. Ketika apa? Kita masih berdosa. Ya. Makanya Tuhan itu Tuhan yang adil. Jangan pernah ragukan keadilannya. Tapi jangan lupa juga kalau Tuhan terima kita apa adanya. Saat Tuhan terima kita apa adanya, Dia tidak akan kita membiarkan terus apa adanya. Dia akan membuat kita berproses, berubah, dimurnikan di dalam Tuhan. Dan ini yang saya katakan tadi di awal, pemurnian dari Tuhan tidak pernah nyaman buat daging kita. Tetapi itu akan membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin intim. Ya. Kita harus punya terus progres dalam hidup kita. Kalau ada sesuatu hal yang sudah dosa yang sudah kita tinggalkan, terus progres. Jangan hanya di situ. Ya, kalau kita yang dulu mungkin suka sekali, sehari bisa 5 bungkus rokok. Berkurang, teruslah berprogres sampai suatu saat berhenti total. Teruslah berprogres. Ya. Jangan sampai kita hanya diam di tempat, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita terus apa adanya. Kalau hari-hari ini kita sudah mulai bertobat dari kebiasaan kita yang lama, kita mulai hidup dalam pertobatan. Nah saya mengerti, seringkali kita yang hidup dalam pertobatan mungkin seringkali salah pahami oleh orang lain. Kadangkala perubahan kita tidak disertai dengan penerimaan orang sekeliling kita.
Betul ya? Kadang-kadang kita sudah bertobat, mungkin kita dulu suka nyolong. Kemudian kita bertobat, Tuhan saya nggak nyolong lagi. Mungkin pada saat kita bertobat orang tidak mengerti pertobatanmu. Orang tidak mengerti kamu sudah bertobat. Orang tidak mengerti kamu sudah tidak lakukan itu. Ya, dan mungkin seringkali engkau sering disalahpahami oleh orang lain. Karena pertobatanmu mungkin tidak disertai dengan penerimaan orang lain. Itu tidak mengapa. Ya, kalau hari-hari ini engkau yang sedang mengalami hal seperti itu, dengar baik. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan tahu pertobatanmu. Tuhan tahu kelemahanmu. Jangan pernah menyerah, hidup terus dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Ya, Tuhan tahu ceritamu lebih daripada orang lain. Dan saya percaya ketulusanmu, ketekunanmu dalam pertobatan bisa membawa orang lain melihat Yesus dalam dirimu. Bisa melihat orang lain untuk diselamatkan. Makanya kalau hari-hari ini kau yang sudah bertobat disalahpahami, jangan menyerah. Jangan berhenti, jangan kecewa. Oh ternyata orang di gereja payah ya. Saya ini sudah bertobat tapi tidak pernah diterima di sana. Jangan menyerah sampai di situ. Jangan menyerah. Ada sebuah cerita. Saya nggak sebut nama aslinya. Ya, sebut saja namanya George. George ini seorang yang bertobat. Dia seorang pengguna narkoba. Suatu kali dia bertobat, ada seorang misionaris yang mempertobatkan dia. Waktu dia overdosis, kemudian mengalami perjumpaan dengan Kristus. Jadi hidup dalam pertobatan. Orang narkoba, ya seringkali ngomongnya ngawur, tapi dia masih dalam masa-masa pertobatan. Tatonya banyak, gaya badannya penuh dengan tato, sehingga pada saat dia masuk gereja tidak banyak orang yang mau ngobrol dengan dia. Tidak banyak orang yang mau ngobrol dengan dia. Makanya seringkali pada saat dia masuk ke gereja, dia cerita begini. Waktu saya bertobat, saya mengalami pergumulan. Pertama dengan pertobatan saya. Yang kedua, dengan orang-orang yang tidak menerima saya. Dia sambil cerita, dia nangis. Banyak orang yang tidak terima dia awalnya. Banyak orang yang menganggap dia sebelah mata. Banyak orang yang bilang, nanti balik lagi kok kehidupan lama. Banyak orang yang gak percaya dia hidup dalam pertobatan. Suatu kali dia mau menyerah. Tapi waktu dia hadir di gereja, dia bertemu dengan seorang pendeta yang mengkhotbahkan mirip sama dengan apa yang dia alami. Dia hidup dalam pertobatan tetapi disalahpahami. Di situ dia mulai bangkit kembali. Dia mau lebih lagi sama Tuhan. Jadi dia mulai saat itu dia komitmen lagi. Dia komitmen selain datang ke gereja walaupun gak dibicarain orang, dia tetap datang ke gereja. Bahkan apa yang dilakukan, dia melakukan pelayanannya sendirian. Dia cari teman-temannya yang punya narkoba. Dia cari orang-orang yang sedang di panti rehabilitasi. Dia jadi volunteer di sana. Singkat cerita, orang itu tetap di gereja, orang itu kemudian diterima. 10 tahun kemudian, di tempat gereja yang sama, ada seseorang pengusaha, masih muda. Dan dia cerita, 10 tahun yang lalu, kalau bukan karena George, saya sudah mau bunuh diri. Tapi saya ingat waktu hari itu, dia terus datang ke panti rehabilitasi, dia terus melayani saya, dia terus kasih makan kepada saya. Dan di saat itu saya lihat Yesus dalam hidupnya. Anak muda ini bertobat, melewati kehidupan seseorang yang sedang mengalami pergumulan, dia tidak diterima. Tapi dia terus berjalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar baik. Saat kita hidup dalam pertobatan, tidak ada jaminan kita diterima oleh orang-orang sekitar kita. Tetapi dengar baik, Tuhan lihat dan Tuhan tahu. Dan pesan Tuhan, jangan menyerah di situ. Teruslah hidup dalam kebenaran. Ya, engkau gak perlu buktikan dirimu sama orang lain, tetap buktikan dirimu sama Tuhan. Kalau engkau hidup dalam pertobatan. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan akan berikan kekuatan. Karena dia bilang, aku tahu segala jerih payahmu. Aku tahu ketekunanmu. Pagi hari ini, kalau kita mengalami hal yang sama, jangan pernah menyerah. Kadang pertobatan bukan hanya soal meninggalkan dosa, tetapi soal bertahan saat dunia gak ada percaya sama perubahanmu. Tuhan lihat hati, dia tahu siapa yang sungguh-sungguh pulih, bahkan ketika dunia belum bisa terima. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita lihat orang yang mulai bertobat, masih berjuang, beri mereka hati. Yang setuju katakan amin. Jangan cuma beri mereka ruang, beri mereka hati. Supaya mereka ada kesempatan untuk mereka diterima dengan kasih. Karena saya mau kasih tahu, kasih itu mengubahkan kehidupan seseorang. Kasih itulah yang dapat mengubahkan kehidupan seseorang, bukan penghakiman. Penghakiman tidak merubahkan kehidupan seseorang. Kasihlah yang memampukan orang berubah. Saya yakin pada saat kita menerima orang
yang baru bertobat, bukan persetujuan atas dosa. Ya. Waktu kita menerima bukan persetujuan atas dosa, melainkan itu sebuah titik awal bahwa kita mau dia juga berubah, menuju semakin serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Ingat baik-baik, penghakiman itu berfokus pada kesalahan, sedangkan kasih berfokus pada perubahan. Manusia melihat, menilai perbuatan, kesalahan dan kekurangan seorang. Tetapi kasih berfokus pada perubahan. Terlepas kesalahannya apapun, kasih melihat orang lain sebagai ciptaan yang berharga, sebagai saudara seiman. Bukan kita melihat dia sebagai orang yang berdosa. Ketika kita menghakimi, dengar baik, ketika kita menghakimi orang lain, maka di saat yang bersamaan kita membangun tembok di antara kita dan orang lain. Dan kita bisa melihat, dan akhirnya kita melihat orang lain sebagai masalah, bukan sebagai jiwa yang harus diselamatkan. Ini bahaya. Makanya penghakiman berfokus pada kesalahan, tetapi kasih berfokus pada perubahan. Saya rindu pagi hari ini, dimanapun kita, saat kita melihat orang-orang yang baru bertobat, ayo kita tolong sama-sama, kita latih dia. Ya, gereja berfungsi bukan hanya cuma sekedar kita datang memuji menyembah Tuhan, tetapi disinilah hati hidup ditransformasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jiwa-jiwa harus datang ke tempat ini supaya dipulihkan. Dan tidak kalau saya mengatakan di tempat ini orang dipulihkan, berarti banyak juga orang-orang ini yang masih butuh pemulihan. Untuk orang-orang yang masih butuh pemulihan terus bertahan, karena Tuhan tahu jerih payahmu. Untuk kita yang sudah dipulihkan, ayo mari kita sama-sama melihat bukan dengan penghakiman tetapi dengan kasih. Yang kedua, penghakiman itu mendorong rasa superioritas, kasih mendorong kerendahan hati. Penghakiman mendorong, menuntut orang untuk berubah, tetapi kasih itu memampukan perubahan. Pagi hari ini, kalau Tuhan sudah berfirman kita pagi hari ini seperti itu. Kau hari-hari ini yang merasa sendiri, merasa orang tidak melihat apa yang sudah engkau lakukan, perbuatan baikmu, perjuanganmu dalam pertobatan, dengar baik. Tuhan ngomong pagi hari ini melalui firman Tuhan yang saya bacakan. Aku tahu segala jerih lelahmu dan pekerjaanmu. Aku tahu segala ketekunanmu. Dan Tuhan siapkan sesuatu untuk dirimu. Tuhan siapkan upah yang besar untuk engkau. Bertahan. Karena upah yang besar itu adalah transformasi hidupmu. Hidupmu akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidupmu akan dipakai untuk kemuliaan namanya di muka bumi ini. Makanya kita berdoa, jadilah padaku surut kehendakmu di bumi dan di sorga. Kitalah pelaku-pelaku, kitalah orang-orang yang ditunjuk Tuhan untuk menciptakan surga di bumi ini. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu kemuliaan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Para pemain musik saya panggil ke depan. Kita akan hidup kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Ingat tadi firman Tuhan mengatakan dalam Roma 5. Dikatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dengar baik pagi hari ini. Pagi hari ini di depan kita ada tubuh dan darah Kristus. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tapi kita mau juga Tuhan layakkan kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan tahu cerita kita, Tuhan tahu masa lalu kita, dan Dia terima kita apa adanya. Tetapi tidak akan membiarkan kita apa adanya terus. Ini aku percaya.
pujian ini lahir dari hatimu, sama-sama katakan. Yes. Hari ini ada jiwa-jiwa yang sedang lelah, sedang letih, karena di dalam pertobatannya dia mengalami banyak penolakan. Maka dengar baik, pagi hari ini Tuhan bicara. Dia tahu masa lalumu, dia tahu masalahmu, dia tahu kesedihanmu. Dan dia berkata, setialah sampai akhir. Teruslah berjuang, karena kau gak akan pernah sendiri. Firman Tuhan berkata, aku tahu segala jerih payahmu, aku tahu segala ketekunanmu, aku tahu segala pertobatanmu. Bahkan saat dunia ini menghakimi, saat dunia ini tidak melihat ini, Tuhan berkata pagi hari ini, aku tahu anakku, aku tahu apa yang kau alami. Oleh karena itu dari mimbar ini saya katakan, jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Berdoa sama Tuhan, minta kekuatan. Berdoa sama Tuhan, minta anugerahnya lebih lagi terjadi dalam hidupmu. Minta sama Tuhan, minta perjumpaan lagi dengan Dia. Pagi hari ini, minta perjumpaan dengan Tuhan. Minta ketemu sama Tuhan. Pagi hari ini kita akan bertemu dengan Tuhan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Apa yang sudah dia lakukan 2000 tahun yang lalu cukup untuk engkau dan saya mengalami perjumpaan dengan Kristus. Makanya pagi hari ini siapkan hatimu. Siapkan hatimu menyambut tubuh dan darah Kristus. Minta sama Tuhan, layakkan setiap kami yang hadir pagi hari ini untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Minta ampun sama Tuhan pagi hari ini supaya kita layak. Mungkin kita menyakiti orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita menyakiti orang tua kita, anak kita, keponakan kita, paman kita, om tante kita sakitin. Minta ampun di hadapan Tuhan. Minta ampun agar kita layak menerima tubuh dan darah Kristus. Mari saya beri kesempatan untuk jemaat Tuhan berdoa minta pengampunan dari Tuhan. Minta pengampunan sama Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk, tetap dalam sikap menyembah. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus para pelayan Tuhan. Saya minta untuk ke depan pelayan perjamuan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
firman Tuhan, saya jemput bangkit berdiri. Hari ini sudah ada roti dan anggur di tangan kita. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita sudah mengaku dosa-dosa kita dan minta Tuhan melayakkan. Nah, firman Tuhan berkata, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Oleh karena itu pagi hari ini, kalau tadi kita sudah mengaku dosa, maka kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Pagi hari ini angkat tinggi roti lebih daripada kepalamu, karena kau hormat akan pengorbanan Kristus, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kita, yang kita akan makan sedikit lagi, adalah bukti betapa cinta kasih Tuhan besar kepada kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan cawan yang berisi anggur. Angkat tinggi lebih daripada kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita cawan yang ada di tangan kanan kita yang berisi anggur ini, yang akan kita minum bersama sebentar lagi, adalah peringatan kita akan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suaramu, mengucap syukur. Mengucap syukur. Suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat segala yang suatu yang baik yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat korban nyawa-Mu. Terima kasih buat korban Yesus yang sudah di kayu salib, mendamaikan kita dengan Bapa. Amin. Angkat suaramu, ucap syukur. Selalu dan selalu Kau akan
pagi hari ini firman-Mu menguatkan kami di saat kami mau mulai lagi letih lagi dalam masa-masa pertobatan kami, Tuhan. Kami mulai mau terjatuh lagi, tapi firman-Mu pagi hari ini datang kepada setiap kami, menguatkan kami semua, Tuhan, untuk terus bertahan, untuk terus tetap mengejar kasih karunia-Mu, untuk terus menerima kasih karunia yang sudah berjalan di depan kami. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini, karena anugerah-Mu selalu besar buat kami. Di setiap pergumulan kehidupan kami, Engkau selalu ada. Engkau tahu dan memperhatikan setiap jerih payah kami, setiap jerih lelah kami, setiap ketekunan kami. Engkau tahu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang setia, Allah yang selalu memperhatikan kami, Allah yang selalu memberi upah kepada setiap kami. Kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu juga yang sudah Kau lakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib, menyelamatkan kami semua sehingga kami yakin saat ini kami berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini ada dalam hati anak-anak-Mu, dan biar Roh Kudus mengingatkan setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua pada pagi hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan lewat persekutuan kita dalam perjamuan kudus, kita percaya bahwa kuasa Tuhan melimpah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan berikan persembahan kita. Di depan jemaat Tuhan sekalian terdapat 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan kita, dan juga disampaikan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk membantu pelayanan Natal di gereja kita di tempat ini pada tahun ini. Di atas kotak persembahan terdapat kertas janji iman. Bagi jemaat Tuhan yang terbeban untuk sama-sama kita membantu pelayanan Natal di tempat ini, boleh diambil, dan di minggu-minggu berikutnya boleh dikembalikan ke saudari Vero. Dan bagi jemaat Tuhan yang sudah ingin mengembalikan kertas janji iman, boleh dikembalikan setelah ibadah selesai. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih-Mu Tuhan, atas firman-Mu yang kembali menguatkan setiap kami, bahwa Engkau mengetahui segala kehidupan kami Tuhan, segala yang terjadi dalam hidup kami, Engkau Allah yang maha mengetahuinya. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, pemakaian Tuhan akan semakin luar biasa dalam hidupnya. Tuhan, saat ini kami juga akan berikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Engkau berkati Bapa setiap persembahan kami, biar boleh berguna untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini, dan apa yang masih ada pada kami Tuhan, Engkau jadikan kami bendahara yang bijaksana untuk mengelolanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan akan diberikan mulai dari sebelah kiri saya, sebelah tengah, dan sebelah kanan. Tuhan Yesus memberkati. Atas pujian umatnya,
bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab Ada kuasa dalam setiap pujian kami Tuhan. Amin. Membungkam kekuatan lawan. ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan Yang lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi katakan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Diberkati persembahan yang kita beri. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan yang akan datang. Kepada tim multimedia kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan fun sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, saat ini saya izin menyampaikan beberapa penyampaian. Yang pertama, kami menyambut dengan penuh sukacita jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir
beribadah di tempat ini di GBI Oikumene BTP. Selamat datang, selamat beribadah. Dan apabila jemaat Tuhan belum menemukan gereja yang tetap untuk bertumbuh, kami sangat terbuka di tempat ini, kita akan semakin sama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Dan juga bagi jemaat Tuhan sekalian yang baru pertama kali hadir, di samping kiri kanan jemaat Tuhan ada pelayan usher yang sedang membawakan form selamat datang. Boleh diambil dan silakan diisi. Nanti setelah ibadah selesai boleh diberikan kembali kepada pelayan usher di belakang dan akan ditukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan dari gereja. Dan juga ada form pokok doa yang disiapkan, dan apabila jemaat Tuhan punya pergumulan yang rindu untuk sama-sama kita doakan, jangan ragu untuk diambil, dan kita akan doakan bersama-sama pada Pondok Daud yang diadakan setiap Selasa dan Jumat. Bagi jemaat Tuhan yang rindu juga untuk melayani Tuhan, apapun bentuk pelayanan yang Tuhan taruh, mari sama-sama kita melayani Tuhan. Ada barcode kecil di depan jemaat Tuhan sekalian, boleh di-scan dan terdapat bidang-bidang pelayanan di mana sama-sama kita dapat bertumbuh melayani Tuhan. Lalu ada beberapa penyampaian juga bagi kita semua dalam rangka persiapan pelaksanaan Natal kita. Panitia Natal di tempat ini menyiapkan basar kebab dan es cendol di bawah 15.000. Bagi yang rindu untuk membantu boleh sama-sama dibeli. Dan juga ada basar antar dalam bentuk daging babi yang belum diolah, daging babi mentah. Bagi jemaat Tuhan yang mau, itu akan diantarkan besok hari Senin. Itu 180.000 per kilo. Apakah sudah betul? Ya, 180.000 per kilo. Dan bagi yang mau untuk membeli basarnya boleh menghubungi saudari Vero. Dan juga kegiatan-kegiatan kita sepekan yang akan datang biarlah boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dan terdapat juga seminar wanita GBI, Wanita Gereja Betel Indonesia, WCB, Wanita Cakap Berdampak. Itu akan dilaksanakan pada bulan September. Ya, demikian pengumumannya di depan, boleh sama-sama kita lihat. Bagi para wanita Tuhan, Putri Sion di tempat ini mari sama-sama kita ikuti. Karena kegiatan ini, Wanita Cakap Berdampak ini terdapat beberapa modul, dan dalam beberapa modul itu terdapat beberapa sesi lagi, beberapa materi yang sama-sama akan semakin memperlengkapi kita sebagai wanita-wanita Tuhan. Lalu yang terakhir, bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini, bulan Agustus, boleh silakan maju ke depan, baik itu jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir maupun jemaat Tuhan di tempat ini. Jangan ragu untuk ke depan, kita sama-sama akan doakan. Ada jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus, yang namanya Agus. Nah, kalau ini ya, makanya tanggal 5 datang di sebuah keluarga, karena perayaannya di Misruk. Gitu. Silakan, ada lagi yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus yang namanya Agustinus, Bapak Agus, gitu ya. Biasanya kalau orang Toraja Tinu, oh Tinu, maju, gitu ya. Ada lagi yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus? Oke, baik. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada rekan-rekan kita yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus. Biar kasih anugerah Tuhan, kemanapun melangkah dalam pelayanan, dalam kuliah, dalam pekerjaan, Tuhan selalu tolong dan Tuhan sertai. Kami juga terus berdoa, apapun yang mereka lakukan Tuhan, dalam fungsinya sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai ibu, Tuhan selalu berikan hikmat, akal marifat surgawi, sehingga dalam setiap keputusan ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kami serahkan di usia yang baru ini, anugerah Tuhan melimpah, anugerah Tuhan berjalan di depan saudara-saudara kami. Dan biarlah pagi hari ini kami merayakan dalam sukacita bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan, kehormatan sama-sama. Sekali lagi. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya.
Tuhan sepanjang bulan ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih buat ibadah yang sudah berlangsung pada pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Ada lawatan, ada kuasa, mujizat kami boleh alami pada pagi hari ini. Dan oleh sebab itu Bapa di sorga, biarlah kasih dan setia-Mu terus melimpah-limpah atas umat-Mu. Ini anak-anak-Mu yang belajar taat dan setia kepada-Mu. Belajar mengasihi Tuhan, belajar menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah diperdengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang datang semakin mengurapi kami, menguatkan iman percaya kami kepada-Mu Bapa di sorga. Terus mengingat-ingatkan kami untuk selalu belajar, taat dan setia, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di alam surga. Berkati hamba-Mu yang Engkau sudah pakai memperdengarkan firman-Mu. Kiranya pengharapan baru terus menjadi bagiannya Bapa di sorga. Bahkan Engkau pakai dia lebih lagi menjadi saksi-Mu dimanapun dia berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan dimanapun dia berada Tuhan, baik dalam pekerjaan tangannya Engkau jadi saksi. Di tengah-tengah dia boleh berkumpul dan bahkan dalam melakukan pekerjaan tangannya Bapa dalam surga. Berkati juga rumah tangganya, berkati istrinya dan anaknya, berkati juga Ibu Gembala Tuhan yang saat ini memasuki hari-hari tuanya Bapa di sorga. Kiranya penghiburan dan damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas kehidupan orang tua kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga perjalanan pekerjaan tangan kami di sepanjang minggu ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Kiranya Engkau senantiasa menolong kami. Engkau memberikan roh hikmat, akal budi, pengertian atas kami. Bapa, apapun yang akan kami kerjakan, lakukan di sepanjang minggu yang kami hadapi. Kiranya Tuhan buat berhasil. Tuhan jaga, Tuhan peliharakan kami. Keluarga lepas keluarga. Kuat baru, sehat baru kiranya menjadi bagian kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian juga umat-umat-Mu yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini. Kami bersepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami tidak tahu dan tidak mengerti apa persoalan pergumulannya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Tahu, mengenal setiap apa yang dialami oleh umat-Mu. Yang sedang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamaah Tuhan terjadi. Kesembuhan mereka boleh alami. Yang susah dihiburkan, bahkan yang membutuhkan pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Anak-anak kami yang membutuhkan lapangan pekerjaan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyediakan lapangan yang terbaik, lapangan pekerjaan terbaik bagi anak-anak kami. Yang masih sekolah, yang kuliah, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberikan roh hikmat, akal budi dan kepintaran bagi anak-anak kami. Bahkan masa depan yang terbaik kami percaya telah persiapkan bagi anak-anak kami yang belajar taat dan setia kepada Tuhan. Anak-anak kami yang membutuhkan jodoh Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mempersiapkan bagi anak kami pasangan hidup yang terbaik, pasangan hidup yang takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Demikian juga yang membutuhkan keturunan. Saat ini kami bersepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa dan mujizat terjadi, bahkan buah kandungannya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang mengambil pelayanan pada pagi hari ini. Engkau tahu kerinduan anak-anak kami. Engkau tahu apa yang mereka sudah buat bagimu Tuhan. Dan oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala persoalan pergumulan anak-anak kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya keberhasilan, kesuksesan, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga menjadi bagian hidup anak-anak kami. Demikian juga bangsa dan negara kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang aman, tentram, adil, makmur dan sejahtera. Bahkan umat-Mu di negeri ini leluasa untuk lebih lagi memuji memuliakan Engkau. Bangsa ini dibawa di dalam bangsa yang pertobatan Bapa di sorga. Banyak jiwa dimenangkan di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Demikian juga Kota Makassar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Ibadah kami yang kedua dan yang ketiga sebentar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kiranya Tuhan ambil alih atmosfer di tempat ini. Tuhan bebaskan anak-anak Tuhan yang datang mencari wajah Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami kepadamu. Biarlah bukan kehendak kami yang jadi Bapa, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bahkan kami berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pulanglah dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.